kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Iya, pastinya Bagaimana Kak Ana. kabarnya Kak Yemima? Luar biasa juga. Mari kita memulai ibadah sekolah minggu. Sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Engkau telah menyatukan kami untuk dapat beribadah bersama-sama, memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau akan memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Yang siap? Ya, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mata. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Lebih cepat lagi ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mata. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Katakan karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Pelan. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan. Amin. Kak Ana masih semangat? Ayo, yang masih semangat kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Ayo, kita bisa tepuk tangan. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Katakan ingat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Haleluya. Silakan duduk kembali adik-adik. Ya, mari kita siapkan setiap hati kita adik-adik. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar untuk kita menghargai setiap hadirat Tuhan. Bersama-sama kita mau pujikan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku.
Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu mengalir seperti fajar Tuhan. Kasih-Mu indah, kasih-Mu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Biarlah kami menyembah-Mu, biarlah kami memuji-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari adik-adik sekali lagi katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau nyata di tempat setiap kami beribadah Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya, bahwa kasih-Mu selalu mengalir di dalam hidup kami Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kau berkati Tuhan setiap adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati setiap kakak-kakak sekolah minggu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya setiap apapun firman Tuhan yang disampaikan, semua hanya berasal daripada Engkau. Kami siap bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, yang siap bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Kim, kamu lagi ngapain? Main. Kamu kan sudah mau ulangan. Jangan main dulu, nanti kalau setelah selesai ulangan,
baru kamu boleh main lagi. Sekarang belajar ya. Ya, Ma. Ayo dibuka pelajarannya. Waduh, Kimberly kok nilainya ancur-ancuran gini sih? Pasti dia nggak belajar ini waktu ulangan. Rapotnya jelek. Kimberly? Kimberly? Ya, Ma. Gimana kamu ini? Lihat nilaimu. Kenapa bisa begini, Kimberly? Bukannya waktu itu Mama sudah suruh kamu belajar? Pasti kamu nggak belajar waktu itu. Kamu main ya? Ayo jujur sama Mama. Kalau kamu belajar, nilaimu tidak mungkin seperti ini, Kimberly. Karena kamu sudah tidak taat sama Mama, Mama akan menghukum kamu. Mama tahu, minggu depan itu waktunya liburan. Tetapi, kamu tidak boleh main waktu liburan. Kamu harus belajar waktu liburan. Karena ketika teman-temanmu belajar waktu ujian, kamu tidak belajar. Jadi sekarang Mama tukar, waktunya liburan, kamu belajar. Ayo sekarang masuk kamarmu dan mulai belajar. Shalom Shalom adik-adik. adik-adik. Sekarang waktunya kita dengarkan firman Tuhan. Ya, Adik-adik, sebelumnya Kak Melisa mau cerita. Tadi adik-adik sudah melihat waktu Kak Melisa marahin Kimberly. Karena apa? Karena Kimberly tidak taat. Ketika dia disuruh belajar, dia tidak mau belajar malah main game. Akhirnya nilainya jelek. Jadi Kak Melisa kasih hukuman adik-adik. Nah, sekarang adik-adik, yuk kita dengarkan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang kejadian tadi? Gimana Kak Dedi? Kak Dedi ingat satu kisah di dalam Alkitab. Zaman dahulu, Nabi Yesaya sudah bernubuat bahwa Allah akan melakukan pembuangan ke Babel. Pada saat itu, pembuangan ke Babel tidak dialami dalam satu masa kerajaan saja, Kak Melisa. Itu ceritanya di mana Kak? Seperti Ceritanya Kak Melisa tahu. di kerajaan Yehuda. Oh, di kitab Raja-Raja ya Kak ya? Kitab Raja-Raja, betul sekali. 2 Raja-Raja pasal 24. Oke, coba Kak. Dan masa pembuangan di Babel itu terjadi pada 3 masa pemerintahan. Yang pertama, kamu bisa tahu? Raja Yoyakim ya Kak? Betul sekali, Raja Yoyakim. Kemudian dialami oleh anaknya juga. Yaitu- Anaknya mirip papanya Kak namanya. Yoyakin. Ya, pakai N, bukan pakai M. Yoyakin. Kemudian yang ketiga pada masa Raja Sedekia. Kamu bisa tahu nggak siapa yang dipakai oleh Allah untuk mengalahkan kerajaan Yehuda dan membuat mereka semua dibuang ke Babel? Kalau nggak salah nih Kak Melisa baca di sini, raja yang dipakai Tuhan itu namanya Nebukadnezar ya? Betul sekali, Raja Nebukadnezar. Ya, Yeay. Raja Nebukadnezar ini dipakai oleh Allah untuk mengalahkan bangsa Yehuda. Kemudian Yoyakin ditawan dan dibuang ke Babel. Bukan hanya Yoyakin saja, ibunya, keluarganya, semua orang-orang terbaiknya, pasukannya, semuanya dibuang semua ke Babel, adik-adik. Ini kayaknya yang ditawan sama Nebukadnezar ini Kak, orang-orang yang pandai-pandai Kak, Betul sekali Kak Melisa. yang ahli-ahli. Betul. Jadi orang-orang yang terbaik, pasukan yang gagah perkasa, pandai besi, tukang-tukang yang terbaik. Itu maksudnya apa ya Kak? Kenapa kok hanya yang baik-baik yang ditawan, sedangkan yang lemah-lemah dibiarkan tetap di Yehuda Kak? Ya, tujuannya supaya bangsa Yehuda itu menjadi bangsa yang lemah.
Dan kemudian Raja Nebukadnezar membawa semua yang bagus dan kuat itu di Babel. Jadi mungkin taktiknya Nebukadnezar itu supaya kerajaan Babel ini lebih kuat daripada Yehuda ya Kak ya? Betul sekali Kak Melisa. Itu cara Tuhan menghukum ya Kak ya? Cara Tuhan menghukum bangsa Yehuda yang tidak taat kepada Allah. Waktu itu kesalahannya apa sih Kak? Yehuda itu? Mereka mulai jauh dari Allah. Mereka menyembah berhala. Dan itu dibenci oleh Tuhan adik-adik, dibenci oleh Allah. Jadi bangsa Yehuda itu berlaku tidak setia kepada Allah. Betul sekali, itu yang paling tepat, berlaku tidak setia. Tuhan itu terus menghukum ya Kak ya, dengan cara menjadi tawanannya dari Babel, kalah perang gitu Kak ya. Betul, tetapi Kak Melisa dan adik-adik, meskipun bangsa Yehuda ini pada pemerintahan Yoyakin dibuang ke Babel, sebenarnya Allah itu punya maksud yang baik. Ya, adik-adik harus tahu bahwa kita semua ini sebagai anak Tuhan, kita harus berhati-hati dengan bagaimana cara kita hidup. Ya, kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya. Kita harus jadi anak yang taat, kita harus tekun, kita juga harus setia kepada Tuhan. Hati-hati bagaimana cara kita hidup. Ketika kita mulai jauh, mulai melenceng dari Tuhan, kita harus segera bertobat. Kita harus ingat apa yang diinginkan oleh Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita kembali lagi kepada kisah pembuangan di Babel, Kak Melisa, sebenarnya Allah itu sedang mendidik bangsa Yehuda, bangsa Israel, ya, supaya mereka itu bertobat dan berbalik kepada Allah. Jadi Tuhan itu kalau menghukum itu bukan karena Tuhan benci ya Kak ya? Sama sekali enggak. Tuhan itu mengasihi enggak sih Kak? Tuhan sangat mengasihi Yehuda karena mereka adalah bangsa pilihan. Jadi Tuhan menghukum mereka untuk mendidik mereka supaya mereka berpaling kembali kepada Tuhan. Berarti sama dong Kak, ketika Kak Melisa juga mendidik Kimberly tadi, Kak Melisa kasih hukuman, itu karena Kak Melisa mengasihi Kimberly, karena Kak Melisa ingin Kimberly bertobat dan menjadi lebih baik lagi. Ketika setelah mereka menjalani hukuman itu, terus gimana Kak? Ternyata mereka menjadi bangsa yang lebih baik ya Kak ya? Betul, mereka bertobat dan akhirnya Yoyakin dikembalikan lagi sebagai raja oleh Allah. Dipulihkan ya Kak? Dipulihkan kembali kerajaannya. Luar biasa ya, itu Kak ya? Luar biasa. Pasti Tuhan juga mengasihi adik-adik di rumah. Kalau adik-adik melakukan kesalahan, ingat apapun yang sudah diperintahkan orang tua, kalau kalian tidak taat, kalau orang tua kalian menghukum, itu adalah untuk kebaikan kalian sendiri ya. Karena orang tua kalian sangat mengasihi kalian. Tuhan pun demikian. Tuhan sangat mengasihi adik-adik semua. Amin. Ya. Nah, adik-adik, sekarang Kak Dedi mau ajak adik-adik semua untuk melihat satu ayat firman Tuhan yang berhubungan dengan tema firman hari ini. Di mana Kak ayatnya? Di Mazmur, Kak. Mazmur berapa? Kak Melisa nggak ingat? Coba Kak Melisa buka. Mazmur berapa Mazmur Kak? 18 ayat 26. Dibaca Kak? Nah, ini ketemu Kak. Ya, silakan. Mazmur 18 ayat 26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Engkau yang dimaksud di sini Tuhan adik-adik. Amin. Amin. Ya. Demikian firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Yuk kita semua sama-sama kita hati-hati terhadap bagaimana kita hidup. Kita harus belajar berkenan kepada Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini karena Tuhan sudah mengingatkan kami untuk berhati-hati dengan bagaimana kita hidup. Kami mau senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami petunjuk apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan setiap hari. Berkati adik-adik semua, berkati anak-anak-Mu Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Salam teman-teman, ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari Mazmur 18 ayat 26. Terhadap orang yang setia, kau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, kau berlaku tidak bercela. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Mazmur 18 ayat 26. Terhadap orang yang setia, kau berlaku setia. Terhadap orang tidak bercela, kau berlaku tidak bercela. Teman-teman ulangi sekali lagi ya, ini akan membantu gerakan. Wah, kalian hebat sekali. Sampai jumpa di ayat hafalan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, hari ini adik-adik belajar tentang bangsa Israel yang mengalami hal yang tidak enak. Mereka mengalami penghukuman dari Tuhan, yaitu mereka dibuang ke Babel. Tentu tidak enak ya adik-adik. Nah, tapi kenapa mereka mengalami penghukuman? Karena mereka berbuat yang jahat, melakukan yang jahat di matanya Tuhan. Makanya mereka mendapat penghukuman dari Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan hal tersebut, hal yang tidak enak tersebut itu karena Tuhan punya tujuan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu kembali ke jalannya Tuhan, kembali ke hal yang baik, kepada jalan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan adik-adik sehari-hari. Mungkin adik-adik ada dimarahin sama orang tuanya, atau ada yang dimarahin, ditegur sama gurunya. Nah, itu tujuannya untuk kebaikan adik-adik semua. Misalnya, sekarang kan adik-adik sekolah online. Terus kalau ulangan gimana adik-adik? Apa adik-adik jujur? Atau adik-adik ada yang mencontek? Nah, kalau adik-adik tidak jujur seperti mencontek, itu kan hal yang tidak baik. Kalau adik-adik terus lakukan, kemudian ketahuan, tentu adik-adik mendapatkan punishment kan? Nah, tujuan punishment-nya untuk apa? Supaya adik-adik berubah menjadi baik, menjadi jujur. Karena kejujuran karakter itu mulai dari sekarang sampai besok adik-adik besar. Kalau adik-adik jujur, adik-adik akan disenangi oleh teman-teman adik-adik. Terus adik-adik juga disenangi oleh orang-orang di sekeliling adik-adik. Jadi kalau orang tua adik-adik atau ada gurunya adik-adik yang menegur adik-adik atau memarahi adik-adik, itu karena mereka sayang kepada adik-adik semua. Jadi adik-adik ingat ya, adik-adik jadi mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua adik-adik, apa yang menjadi teguran dari orang tua adik-adik semua. Karena semuanya itu untuk kebaikannya adik-adik semua. Oke adik-adik, kita selesaikan ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami berdoa biar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati adik-adik dan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar Tuhan. Kalau ada hal yang tidak baik Tuhan, atau ada punishment Tuhan yang boleh adik-adik alami Tuhan, tujuannya adalah untuk kebaikan adik-adik semua. Karena orang tua terlebih Engkau Tuhan begitu sayang kepada adik-adik, sehingga Engkau menginginkan adik-adik menjadi anak-anak yang baik luar biasa Tuhan. Anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Juga Tuhan berkati adik-adik semua di dalam sekolahnya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat kepandaian atas setiap mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang cemerlang di dalam sekolahnya Tuhan. Juga Tuhan, kalau adik-adik ada yang mengalami sakit, kiranya oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus, adik-adik boleh menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap adik-adik semua yang memberikan persembahan, kiranya Tuhan boleh memberkati kedua orang tua mereka, memberkati usaha pekerjaan kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan setiap adik-adik ke dalam tangan-Mu. Kami menyelesaikan ibadah kami dan sebentar kami akan mengangkat tangan kami. Tanda kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari adik-adik kita angkat tangan kita. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik hebat ya, sudah mengikuti ibadah online hari ini. Bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa minta tolong pada orang tuanya untuk mentransfer ke rekening yang tertera atau scan barcode sebagai berikut. Sekolah Minggu juga mengadakan ibadah via Zoom. Bagi adik-adik yang mau join, bisa menghubungi kakak-kakak Sekolah Minggu ya. Adik-adik, jangan lupa untuk like konten ini, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.